Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 12 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia.
angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan mengetahui diri kita secara lengkap. Yesus mengatakan bahwa angkatan orang-orang yang mendengarnya adalah jahat, sebab menuntut tanda darinya, seolah berbagai karya ajaib yang telah dilakukannya tidak memadai. Bisa jadi orang-orang itu adalah pendatang baru yang tidak menyaksikan hal ajaib yang dibuat Yesus sebelumnya, atau para rasul tidak membantu dengan menceritakannya untuk menciptakan kesan atau menyegarkan ingatan mereka. Namun, kita percaya pada kata-kata Yesus, dan itu berarti bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu adalah mereka yang juga menjadi saksi-saksi karyanya yang luar biasa. Sejujurnya, saya dan Anda tidak mau dinilai demikian oleh Sang Guru, bukan? Kita bersyukur telah menjadi orang beriman Katolik dari generasi kesekian. Tantangan kita adalah untuk tetap melihat Yesus berkarya, kendati pun kenyataan yang kita hidupi terasa berat tanpa jalan keluar jelas. Mungkin demi rasa hormat terhadap guru yang juga telah memanggul salib dengan setia, kita pun belajar berjalan sambil membawa salib kehidupan kita masing-masing. Kita belajar untuk masuk dalam perut ikan bersama Yunus, begitu pula ikut dalam misteri sengsara dan kematian Kristus, agar dapat ikut bangkit bersama Dia. Sebab Yesus sendiri memaksudkannya demikian. Kata-katanya bagi orang sezamannya juga berlaku kepada kita. Tidak akan ada tanda lain selain tanda Yunus yang paralel dengan kenyataan bahwa Yesus wafat dan dimakamkan. Saudara-saudariku terkasih, kekuatan kita pada saat susah mungkin sesederhana rasa yang istimewa bahwa kendati bukan siapa-siapa, kita ini telah ditebus oleh Anak Allah. Anda tidak mengerti mengapa sesuatu atau berbagai hal terjadi pada dirimu? Kalau begitu, bersyukurlah.
Itu membuktikan bahwa hanya Tuhan yang Maha Bijaksana yang tahu dan mengerti apa yang terjadi atas diri kita. Kebahagiaan kita adalah bahwa kepintaran, pengetahuan, dan kebijaksanaan kita tidak membuat kita menyingkirkan Tuhan dalam hidup ini atau menganggap Dia seolah tidak ada. Tuhan pasti marah kalau Dia yang jauh lebih bijaksana dari Salomo tidak diakui oleh manusia yang merasa diri pintar dan mengerti segalanya, padahal sangat jelas kita tidak dianugerahi kebijaksanaan sebanyak yang diberikan kepada Salomo. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.